Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal dan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 melestarikan sebenarnya buah-buah lokal. Patram, Puspam, Palam, dan Toyam adalah merupakan sebuah wujud daripada bagaimana kita sebagai umat melakukan bagian daripada sarana untuk kita melakukan sebuah sarana bakti. Pada akhir-akhir ini bahwa masyarakat itu lebih banyak membeli bunga untuk upacara atau pembuatan canang dari produsen-produsen luar. Bali yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Hindu memegang teguh adat dan budaya, di mana salah satunya diwujudkan dalam upacara. Upacara di Bali sendiri banyak jenisnya, mulai berdasarkan wuku ataupun sasih, di mana masing-masing upacara memiliki makna dan tujuan tersendiri. Hal ini pula menjadikan keperluan sarana upacara seperti buah-buahan, janur, ataupun yang lainnya semakin tinggi, bahkan tidak jarang mendatangkan dari luar Bali. Jika ini dibiarkan, tentunya akan berpengaruh pada banyak hal, misalnya Bali bergantung dengan daerah lain, di mana daerah lain akan dengan mudah mempermainkan harga. Di sisi lain, pemanfaatan buah lokal untuk menunjang sektor pariwisata pada hotel dan restoran sejatinya sudah dilakukan dari dulu oleh pemerintah Provinsi Bali. Hal itu merupakan implementasi dari regulasi pemerintah Provinsi Bali, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal dan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan. Perda perlindungan buah lokal itu dibuat karena buah lokal yang kita miliki cukup banyak, tetapi orang Bali cenderung tidak suka membelinya. Perlindungan buah lokal kemudian juga diperkuat dengan lahirnya Pergub Bali Nomor 29 Tahun 2020, di mana di dalamnya juga diatur masalah tanaman usade dan gumi Banten yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Bali mandiri secara perlahan terhadap sarana upacara. Melihat kondisi ini, tentunya masyarakat Bali perlu digugah untuk lebih mencintai produk lokal, termasuk di dalamnya buah lokal dan sarana upacara lainnya. Terkait dengan apa yang didapat dalam Pergub Peraturan Gubernur Bali tahun nomor 29 tahun 2020, ini tentunya jika kan mengutamakan nanti wastan melestarikan sebenarnya buah-buah lokal. Kalau kita bicara buah lokal, tentunya kita bicara dengan tumbuhan pohonnya. Bicara pohonnya, tentu kita bicara lingkungan. Naik lagi dari lingkungan, tentu kita bicara tentang Trihita Kirana. Trihita Kirana tentu hubungan kita dengan Sang Widi, hubungan dengan sesama manusia, terowongan, dan hubungan dengan pelemahan, dengan lingkungan. Nah, lingkungan inilah penting kita pelihara supaya ada sirkulasi antara ketiga-tiganya itu, Sang Widi, manusia, dan pelemahan, pasti saling ketergantungan. Apalagi Gubernur Bali sedang menerapkan Satkerti. Salah satunya adalah warna kerti. Warna kerti itu tentu kaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita di Hindu, khususnya di Bali, sangat tergantung kepada tanam-tanam itu sendiri. Oleh sebab itu di Bali, tanam-tanam itu sangat dihormati dan diberikan suatu upacara khusus di satu hari khusus seperti tumpah warga, tumpah ubuh nama sekali Bali, dan di mana pada saat itu kita napi wasan matu semua lagi di Betaro lian itu kan ide Betaro sudah memberikan kita kehidupan dari buah-buahan, tanam-tanaman, semuanya itu. Nah, itu kita perhatikan, itu yang tujuan agama Hindu. Terkait masalah Pergub 29 tahun 2020 tentang pelestarian tanaman lokal Bali untuk bumi Banten, usade, dan juga penghijauan, tentunya ini adalah merupakan sebuah pemahaman
bagaimana kita mampu menjaga dan melestarikan segala jenis tanaman lokal yang menjadi sebuah potensi alam kita yang ada di Bali. Jadi kita tahu sesuai dengan ajaran agama, kalau kita bicara masalah bagaimana fungsi tanaman lokal untuk sarana upokara, jadi tentunya sudah ditegaskan sesuai dengan ajaran agama kita dalam Bhagavad Gita 26 yang disebut dengan Patram, Puspam, Palam, dan Toyam adalah merupakan sebuah wujud daripada bagaimana kita sebagai umat melakukan bagian daripada sarana untuk kita melakukan sebuah sarana bakti. Hal yang sangat sederhana sebenarnya, bagaimana kita selalu mampu ketika kita berupacara, kita melakukan ritual agama, tentunya semua sarana-sarana itu adalah merupakan tetap harus kita miliki dan selalu kita bisa persembahkan. Jadi dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Pergub Provinsi Bali, tentunya kita harus tahu dulu apa yang menjadi potensi-potensi tanaman lokal kita, baik dia mengarah terkait masalah sarana upokara yang disebut dengan bumi Banten, apa dia menjadi sarana untuk melakukan sebuah upacara dalam konsep kepokaraannya, apa dia menjadi bisa memang dimanfaatkan untuk obat-obatan dalam konsep usadanya, dan juga tentunya dengan kepentingan kita untuk melakukan sebuah menjaga pelestarian kita dengan konsep penghijauan. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2020 kan sudah jelas ya sederhana harapan daripada pemerintah bagaimana bisa kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah untuk menanam tanaman bunga yang bisa dimanfaatkan untuk upacara. Pada akhir-akhir ini bahwa masyarakat itu lebih banyak membeli bunga untuk upacara atau pembuatan canang dari produsen-produsen luar. Harapan saya selaku masyarakat, bagaimana kita akan bisa menyikapi masalah itu, apalagi ini Bapak Gubernur sudah mengeluarkan suatu peraturan gubernur seperti apa yang saya katakan tadi. Bagaimana perangkat-perangkat daerah, perangkat-perangkat desa bisa menyampaikan informasi kepada masyarakatnya kayak dululah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang tidak luas bisa ditanami tanaman yang bisa bermanfaat untuk upacara. Contohnya pembuatan canang. Sekarang kita kan masih tergantungan banyak, maka sering harga-harga bunga yang di pasaran itu dipermainkan sehingga upacara dikategorikan cukup berat. Namun dengan adanya peraturan Gubernur nomor 29 2020 yang sudah jelas bahwa masyarakat diharapkan untuk menanam tanaman bunga yang bisa bermanfaat untuk acara. Sekarang masyarakat cenderung lebih suka membeli buah impor dibanding menggunakan buah lokal yang juga kadangkala dipandang sebelah mata. Gengsi serta ingin tampil berbeda seolah-olah menjadi sebuah tradisi dalam menampilkan buah impor yang secara penampilan memang lebih menarik, namun dari segi kesehatan masih dipertanyakan. Kondisi inilah yang menjadikan keberadaan buah lokal lambat di pasaran sehingga juga akan berpengaruh pada minat petani untuk membudidayakan. Padahal buah lokal mulai dari penanaman, para petani mencari hari baik serta melaksanakan upacara, begitu pula di saat jelang panen juga dilaksanakan upacara. Hal ini pula menjadikan kualitas buah lokal Bali lebih mulia dibanding buah impor lainnya. Bahkan untuk menghormati dan menghargai hasil ini, umat Hindu melaksanakan upacara khusus di saat tumpek warige atau yang biasanya dikenal dengan tumpek uduh atau bubuh. Upacara ini dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa melalui tumbuhan atas berkah yang diberikannya. Nah, sekarang lebih cenderung masyarakat menggunakan buah-buah impor. Nah, ini yang kalau bisa dihindari, kalau bisa pemerintah juga harus gesit, apalagi dalam saat seperti ini harus betul pemerintah itu mengedukasi ke masyarakatnya
dan berilah contoh-contoh, berilah ke bibit-bibit ke masyarakat untuk buah-buah lokal. Misal katakanlah apel Malang ditanam di Bali masih bisa. Misalnya jambu, sotong, apalagi itu untuk bahan-bahan daripada jeruk. Jeruk Bali terkenal. Sekarang malah datang jeruk dari Cina, dari Jepang. Nah, misalnya juga markisa juga hilang di Bali juga. Hal-hal seperti itu. Nah, ini perlu kita kembalikan kepada, kalau bisa saran dari itu, bagaimana kita membawa masyarakat dan pemerintah harus kerjasama, saling mendukung, saling membantu. Masyarakat juga ikut melestarikan lingkungan itu, melestarikan daripada buah-buah lokal itu sendiri. Biar nggak tergantung kita buah-buah luar, impor. Atau barangkali carikan bibitnya, ditanam di daerah sendiri. Persoalan hal yang saat ini akan menjadi sebuah persoalan yang sangat global, persoalan yang sangat umum, dan persoalan yang sangat fundamental sekali. Bagaimana masyarakat sekarang sudah berpikir praktis, efisiensi, dan mengarah kepada hal-hal yang konsumtif. Sehingga esensi daripada bagaimana kita membangun sebuah konsep pemeliharaan potensi alam kita, dalam hal ini tanaman-tanaman lokal, itu tentunya dianggap tidak menjadi hal yang penting ketika mereka berpikir segala sesuatu itu sudah ada. Jadi contohnya mungkin dalam konsep menyiapkan upokaro. Jadi kalau sudah dibeli, mengapa kita harus menanam atau membuat? Nah, itulah yang salah satu nanti pelan-pelan akan melupakan apa dalam konsep upokaro mungkin. Karena konsep ajaran agama kita itu tidak terlepas daripada sebuah konsep etika dan tatwa itu sendiri. Sehingga lebih dominasi adalah bagaimana konteks secara permukaan saja yang kita mampu mewujudkan, mampu membangun sebuah konsep menjaga adat dan konsep upokara yang kita laksanakan, tapi sebuah esensi dan sebuah tatwa yang masuk di dalamnya tidak kita paham sama sekali. Inilah yang sebenarnya menjadi sebuah tantangan kita secara umum, secara global, yang memang dihadapkan dengan generasi-generasi ke depan, yang memang dihadapkan dengan sesuatu yang memang mereka maunya, atau memang ya kita memang berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Kenapa saya katakan betul? Karena masyarakat kita sekarang kan maunya praktis saja. Mungkin akibat daripada era sekarang, supaya cepat beli buah impor, supaya cepat beli bunga dari perusahaan yang lain. Sehingga kalau kita sadari bersama, kalau saja terus-terusan seperti itu kan kategori daripada pembuatan upakara di Bali ini sering dikategorikan mahal. Maka dari itu harapan saya sekali lagi ya, ini kan harapan bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya dari jero desa, karena ini kan Perbup, bagaimanapun juga lembaga yang ada di bawahnya kan ada jero desa, yang ada di bawahnya adalah Pakis. Pakis adalah perkumpulan wanita-wanita di lingkungan desa adat, yang notabene adalah Pakis itu adalah beragama Hindu. Bagaimanapun juga harapan saya jangan sampailah ya karena kepraktisannya itu tidak bisa memfungsikan lahan yang ada di sekitar kita. Masih banyak dong lahan-lahan yang ada, apalagi di daerah-daerah lain. Kalau kita di perkotaan saja kan masih ada lahan-lahan yang sempit di pekarangan rumah. Kalau misalnya tidak bisa, kita membuat ini namanya tanam bunga di pot, tanam buah-buahan di pot, sehingga kan lebih praktis, sehingga kita bisa memanfaatkan kearifan lokal kita, Pak. Buah lokal sangat diperlukan untuk mendukung upaya melestarikan seni budaya Bali yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke daerah ini. Selain itu, buah lokal juga sangat diperlukan sebagai salah satu bahan baku pembuatan obat tradisional yang terdapat dalam usada Bali. Mengingat penting dan strategisnya buah lokal, perlu upaya dan terobosan agar buah lokal cepat memasyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Banyak jenis dan macam buah lokal yang semakin hari semakin berkurang, baik itu dari jenis kelapa, pisang, durian, salak, maupun yang lainnya. Bahkan beberapa jenis buah lokal menjadi identitas dan diberikan nama asal mereka dihasilkan, seperti durian bestale, jeruk kintamani maupun yang lainnya.
Kalaupun bibit jenis buah ini ditanam di tempat lain dan mau tumbuh dan menghasilkan, belum tentu rasanya sama dengan asal buah daerah tersebut dihasilkan. Hal ini menunjukkan kuasa Tuhan untuk menyadarkan manusia untuk menghargai berkah yang diberikan. Contohnya kelapa. Jadi kelapa itu ternyata banyak sekali jenisnya di Bali. Jadi ternyata kita hampir punya lebih dari 40 jenis kelapa yang di Bali ini kan sangat istimewa. Bali ini punya semua jenis kelapa, dan itu memang semua sebagai persembahan dalam konsep kepentingan untuk sarana upakara. Jadi kita juga tahu kita punya jenis yang namanya bunga-bunga lokal yang selama ini tentunya wajib adanya menjadi sarana-sarana kita dalam kegiatan upakara. Jadi tentunya ini harus diinventaris sekali. Dan kita tahu dalam konsep konsep pengobatan dalam konsep Ayurveda pun artinya tanaman-tanaman lokal Bali ini banyak memang punya sebuah khasiat dalam konsep usada. Jadi ini harus betul-betul diinventaris. Jadi harus ada kelompok. Kami melihat harus ada sebuah tim pengkaji dalam hal ini. Jadi untuk yang mengarah terhadap masalah apa yang menjadi fungsi-fungsi tanam-tanam lokal. Jadi yang kita khawatirkan sebenarnya ketika ini tidak maksimalkan, bukan masalah pergub ini gagal. Jadi kita yang sebagai masyarakat tidak mampu mempertahankan, menjaga kekayaan alam yang kita miliki. Jadi ini hal yang penting, karena kita tahu bagi generasi saat ini berapa sih yang tahu apa itu tanam lokal. Contohnya kemarin saya sudah lakukan juga dan sebagai bagian daripada penggiat di masyarakat, praktisi masyarakat, sebagai bagian daripada komponen masyarakat, baik disebut dengan tokoh masyarakat, ketika melaksanakan yang disebut dengan konsep-konsep penanaman dalam konsep gimana kita mengajarkan tumpek yang ada. Jadi salah satunya kita dan kami mengajak masyarakat lokal lebih cenderung artinya untuk menanam tanaman lokal Bali. Contoh, sekarang kan banyak sekali buah-buah lokal yang ada di Singaraja, di Tabanan, di Bedugul dan sebagainya yang notabene yang sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan bunga lagi, dan bunga. Kalau kita bicara masalah bunga, sekarang beberapa desa yang ada di Bali ini, contohnya kalau kita bicara di Badung, penanaman bunga paca kan banyak ditanam di desa Sibang yang notabene bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri. Ini berarti masyarakat kita bisa membeli, dan yang memproduksi atau yang menanam bunga itu bisa memanfaatkan keuntungan, menikmati keuntungan, dan tidak terlalu banyak ketimbang kita akan memberi bunga-bunga dari luar atau mungkin buah-buahan dari luar. Kalau kita bicara peran pemerintah, kan sudah jelas saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya peraturan gubernur nomor 29 2020, bagaimana sekarang masyarakat untuk memanfaatkan pekarangannya untuk penanaman buah-buah lokal. Karena kalau kita bicara buah lokal tentu jauh lebih sehat dibanding dengan buah-buah impor. Bagaimanapun juga harapan saya pemerintah daerah bagaimana bisa memberikan edukasi atau memberikan pemahaman melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan atau tempat-tempat atau lahan-lahan yang tidak berguna untuk ditanami tanaman buah-buahan, tanaman bunga-bungaan yang bisa dipakai untuk upakara yang ada di Bali. Sehingga kalau masyarakat Bali itu agar bisa memberi buah-buah lokal untuk dimanfaatkan untuk upakara. Melalui upakara kita ini untuk melestarikan daripada dan tanaman-tanaman yang untuk sarana upakara. Nah, ini sangat perlu sekali. Dan bukan upakara saja, bahkan tanaman-tanaman itu bisa dipakai untuk usada, untuk obat. Banyak tanaman kita untuk obat. Katakanlah tanam-tanaman pohon kayu putih, punya dabdat, kelor itu juga bisa untuk upakara. Dabdat untuk upakara. Nah, dan bunga juga bunga-bunga yang harum
bisa untuk upakara, untuk canang, banten, buahnya kita bikin untuk sajikan itu persembahkan kepada Ida Sang Widi merupakan rasa terima kasih matur suksema ring Betari melalui upakara sajian-sajian itu sendiri. Bukan kita memberi makan sudah tidak, Betara tidak perlu dikasih makan, Sang Widi perlu beliau sudah menciptakan makan itu sendiri, tapi kita itu merupakan simbol menyatakan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widewasa. Alih fungsi lahan di Bali sebagai imbas dari perkembangan sektor pariwisata dan yang lainnya menjadikan pengembangan dan penanaman buah lokal di Bali semakin sulit. Namun hal ini dapat diakali dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam beberapa sarana kebutuhan upacara di pot maupun tempat lainnya atau menambah buah lokal yang seperti pisang Bali di kebun maupun sepadan tanah pekarangan yang masih tersisa. Selain menghasilkan pemanfaatan lahan kosong, jika diperuntukkan dan ditata dengan baik, juga memberikan estetika bagi pemiliknya serta menciptakan suasana yang segar dan baru. Bagi pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dengan menggunakan lahan tidur yang lama sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika lingkungan. Saat ini banyak lahan tidur yang dimiliki oleh investor dari luar dan bukan masyarakat Bali yang tidak dimanfaatkan. Kalau seandainya kita tidak mempunyai lahan yang luas, bisa dimanfaatkan lahan-lahan yang kecil di rumah, atau bila perlu kita buat pot-pot. Seperti dulu kan, dalam era dulu pemerintah menyarankan bagaimana kita membuat tanaman-tanaman tumpang sari. Dengan demikian, untuk pembuatan upacara oleh masyarakat tidak lagi membeli bunga. Kalau saja kita bisa manfaatkan pekarangan rumah untuk menanam bunga-bunga yang bisa dimanfaatkan untuk upacara, kan tidak mahal lah. Karena bagaimanapun juga kalau itu kelihatannya sepele, bagaimanapun juga manfaatnya luar biasa. Maka dari itu harapan saya, bagaimana pemerintah memberikan instruksi sesuai dengan isi daripada peraturan gubernur itu kepada Bapak Bupati, Wali Kota, kepada masyarakatnya melalui Bapak Protokol atau Juru Pendeso, memberikan instruksi kepada masyarakatnya untuk menanam tanaman bunga yang bisa dimanfaatkan untuk upacara. Maka dari itu kita akan gampang, dan upacara itu kita tidak masih anggap mahal karena kita sudah bisa memanfaatkan bunga-bunga yang ada di pekarangan kita untuk membuat canang, sehingga beban kita tidak terlalu berat. Maka dari itu sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat, karena kita di Bali adalah bunga adalah merupakan sarana yang setiap hari dimanfaatkan untuk pembuatan canang yang kita suguhkan kepada Ida Sang Yang Widewasa melalui upacara. Maka dari itu harapan saya seperti itu. Nah, perlu kita mengatakan edukasi kepada masyarakat juga, terutama yang di dalam daerah rumah yang masih punya halaman, punyanya ya, marilah kita semua manfaatkan halaman sekecil apapun, halaman gitu, tanamlah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi upacara itu khususnya dulu. Kedua, untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, juga kepada barangkali bisa kita sarankan kepada pemerintah bahwa pemerintah ini kan cenderung meniru daerah lain, sedangkan di Bali yang diperlukan sebenarnya seharusnya kalau bisa di pinggir jalur hijau di jalan-jalan tanamlah tanaman yang bermanfaat, misalnya punya kelapa gading, kelapa hijau yang bahan-bahan upakara itu sendiri untuk dasino, untuk parasito, barangkali itu. Nah, begitu juga tanam-tanaman bunga-bunga yang bermanfaat untuk upakara. Kan banyak bunga-bunga bisa ditanam di pinggir jalan, misalnya jepun, cepako. Itu sebenarnya di daerah Renon, di lapangan Puputan Renon itu, warga Renon sudah bagus itu dicanangkan dulu zaman oleh Profesor Matra, pinggirnya semua pohon cepaka.
Penggunaan buah lokal sebagai sarana upacara juga menjadikan ketergantungan akan produk luar semakin berkurang dan pengeluaran untuk sarana upacara dapat ditekan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat Bali yang semakin baik karena sisa dana hasil dari pembelian buah impor dapat dipergunakan untuk keperluan lain maupun buka usaha. Selain itu, kebijakan ini diambil untuk menghilangkan kesan bahwa agama Hindu adalah agama yang mahal karena banyak hari raya dan upacara sehingga diperlukan dana yang cukup besar pula. Kebijakan ini akan berhasil dilakukan tentunya apabila ada dukungan semua pihak, pemerintah memberikan edukasi dan menerapkan payung hukum dalam pelaksanaannya. Ubah mindset masyarakat seperti jangan malu menggunakan produk buah lokal juga dapat menjadikan masyarakat akan lebih cinta buah lokal. Dengan kita sekarang bisa menanam buah-buahan yang ada di pekarangan kita, buah-buahan lokal, atau mungkin kita bisa menanam bunga-bunga yang ada, kan ini mengurangi beban ekonomi daripada kita, ekonomi keluarga kita. Sehingga ekonomi kita akan bisa kita pertahankan karena kita sudah bisa memanfaatkan buah lokal termasuk bunga-bunga yang ditanam, sehingga ekonomi masyarakat itu kan lebih maju dan lebih bergairah gitu. Kalau kita terus-terusan nanti memanfaatkan memakai bunga-bunga yang di luar dan buah-buahan dari luar juga, ini kan akan bisa mengurangi biaya-biaya di rumah kita. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan buah lokal termasuk buah-buahan yang kita bisa tanam di pekarangan rumah kita atau bunga-bunga yang bisa kita petik dari pekarangan rumah kita, itu kan mengurangi beban dan ekonomi kita akan bisa bertahan. Sehingga untuk kelanjutan kehidupan daripada keluarga kita bisa lebih baik. Jadi harus diteruskan. Jadi bagaimana sekarang kita bicara masalah Perbup 80 dari masalah busana dan juga bahasa Bali, dan terkait masalah tanaman lokal pun mungkin harus menjadi sebuah hal yang dirugikan dalam bentuk kegiatan forum diskusi, mahasabo, dan bagaimana dalam konsep kita melaksanakan dan model rencana oleh seluruh atau yang pemuka-pemuka agama yang kita miliki atau budaya-budaya yang kita miliki. Ini harus terus dilaksanakan gitu, sehingga akan menjadi sebuah pemahaman kita bersama. Jadi kami yakin pergub ini tidak akan bisa maksimal, hanya akan menjadi sebuah kertas yang kita baca tanpa akan dimulai dari sebuah pemahaman dan kesadaran kita bersama. Tapi kami yakin dengan apa yang sebuah warisan ilmu, warisan daripada jiwa yang dimiliki oleh masyarakat Bali, ketika kita menyentuh dalam konsep hal yang sifatnya keyakinan, dalam konsep sejarah, dalam konsep etika, kita rasa hal itu akan bangkit kembali, sehingga tentu artinya keseriusan saja nanti. Artinya kita yakin akan ada kelompok-kelompok anak muda, kelompok-kelompok praktisi nanti akan menjadi bagian daripada di tengah-tengah masyarakat yang akan menggerakkan ini, bukan hanya terbatas hal-hal yang formal dilaksanakan oleh pemerintah. Buah lokal Bali sebelum dimanfaatkan secara tradisi keagamaan Hindu di Bali sudah menjalani proses penyucian dengan harapan tanaman tersebut subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Karenanya, sebaiknya umat Hindu dalam mempersembahkan upakara atau banten menggunakan buah lokal yang dimiliki. Tidak saja untuk perputaran ekonomi, tetapi juga buah lokal tersebut telah dilakukan upacara dan disucikan sehingga tepat digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan dan leluhur. Selama ini pemerintah banyak menghasilkan perda yang substansinya bagaimana ekonomi kerakyatan di Bali dapat berkembang. Namun dalam kenyataannya, substansi tujuan pembuatan perda itu belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya untuk memperkuat ini, desa adat atau desa pekeraman hendaknya melakukan evaluasi awik-awik setempat dan mengadopsi perda buah lokal, serta di dalamnya diberikan sanksi apabila masyarakat tidak menggunakan buah lokal.